Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali pertanyaan jamaah, Ustadz kasih kami channel untuk kajian anak-anak muda. Di antara anak muda berasal dari Aceh, luar biasa, channelnya Maulizul Akbar Nak. Tonton, subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa sayyidina al-Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam pada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Bapak Ibu yang Allah muliakan, insyaallah di pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang rukun-rukun dalam salat jenazah. Dan ada 7 rukun dalam pandangan jumhur ulama, termasuk di dalamnya Syafi'i dan Hambali. Yang pertama adalah niat. Yang kedua, melakukan 4 kali takbir. Yang ketiga, membaca Al-Fatihah setelah takbir yang pertama. Lalu kemudian bersalawat kepada Nabi setelah takbir yang kedua. Lalu kemudian berdoa kepada jenazah pada takbir yang ketiga. Kemudian yang keenam melakukan salam. Dan yang ketujuh berdiri bagi yang mampu berdiri. Artinya salat jenazah tidak sah dilakukan kalau mampu berdiri, tapi kemudian kita melakukannya dengan cara duduk. Tidak sah. Baik, itu 7 rukun yang wajib ada dalam salat jenazah. Kita sambung berikutnya. Yang kita bicarakan adalah tentang sunnah-sunnah dalam salat jenazah. Jadi salat jenazah itu juga diiringi dengan perbuatan sunnah. Yang pertama, raf'ul yadain fit takbirat, mengangkat tangan, mengangkat tangan ketika melakukan takbir. Jadi angkat tangannya sunnah, yang rukunnya itu takbir. Dalam salat wajib juga begitu. Yang sunnah itu, yang rukun itu takbiratul ihram. Sedangkan mengangkat tangan itu sunnah. Bahkan dalam mazhab Malik, tangan yang telah diangkat itu bahkan tidak disuruh lipat. Itu mazhab Malik menyuruh irsal, yaitu meluruskan tangan. Selain mazhab Malik, sunnahnya melipat. Nanti posisi lipat pun berbeda-beda. Jadi yang pertama dulu yang patut dipahami,
solat jenazah ataupun solat wajib yang lain, itu mengangkat tangan sunnah. Kita dalam solat wajib, yang patut kita perhatikan adalah pada kalimat takbir. Itu rukun. Takbir itu tidak boleh tidak ada. Jadi yang mana yang namanya takbir? Lafaznya. Lafaznya yang wajib ada, wajib diperhatikan. Kalimah Allahu Akbar. Dan kita sudah jelaskan, takbir itu kalau salah, batal salat. Di antara kesalahan melakukan takbir adalah memanjangkan pada alif sehingga mengubah makna kalimah takbir. Contoh, kita panjangkan Allahnya pada alif yang pertama. Jadi kita panjangkan model Allahu Akbar. Itu karena mungkin mengiringi dengan niat. Karena dalam mazhab Syafi'i niat itu beriringan dengan takbiratul ihram. Karena beriringan dengan niat, akhirnya kita memanjangkan A. Kalau sudah panjang A, maka maknanya berubah, bukan lagi Allah Maha Besar, tetapi menjadi istifham. Dianggap ada dua A. Maknanya menjadi, apakah Allah itu Maha Besar? Jadi sudah kita yang bertanya dan meragu-ragukan Allah Maha Besar. Jadi kalau sudah panjang Allahu Akbar, itu dua A di pertama itu berbentuk pertanyaan. Sehingga akhirnya kita meragu-ragukan. Karena artinya berubah menjadi, apakah Allah itu Maha Besar? Dan ini tentu menjadi salah satu pembatal solat. Kalau masuk ke dalam hati memang sengaja, murtad. Nah, jadi dalam solat jenazah juga begitu. Sunnahnya mengangkat tangan. Kalau dalam solat wajib, berapa kali disunnahkan mengangkat tangan? 4 kali. Hanya 4 kali. Karena ada orang yang hari ini dia angkat tangan mengikuti kebiasaan, tapi dia tak faham di mana posisi disuruh angkat tangan. Dalam salat wajib yang disunnahkan angkat tangan itu 4. Yang pertama ketika takbiratul ihram, yang kedua ketika turun menuju ke rukuk, yang ketiga bangkit dari rukuk, i'tidal. Yang keempat ketika bangkit dari tahiyat awal menuju ke rakaat ketiga, berdasarkan hadis Nabi riwayat Muslim. Jadi untuk yang solatnya 4 rakaat tentunya. Jadi bangkit dari tahiyat awal, ini tahiyat awal, tasyahud awal, lalu kemudian mau naik ke rakaat ketiga. Di situ kali keempat yang disunahkan takbir. Tentu kalau solat subuh tidak ada. Cuma 4 kali. Yang lain tidak ada angkat tangan. Makanya orang ketika turun menuju sujud, itu tidak perlu angkat tangan. Bangkit dari sujud, tidak ada angkat tangan. Nah, jadi orang selama ini, kadang-kadang ada sebahagian yang mengikuti gerakan hati. Atau kibannya mangat jaro. Jadi tidak tahu mana posisi yang disunnahkan. Dalam solat jenazah, semua takbir sunnah angkat tangan. Nah, di sini ada khilaf nanti, Pak. Nanti ada khilaf. Ya. Itu sebahagian ulama itu mengatakan tentang tidak sunnah mengangkat tangan. Jadi cukup mengangkat tangan di takbir pertama saja. Dan ini pandangan Imam As-Sawri, Abu Hanifah, Imam Malik, Ibnu Hazm. Dan
dipilih oleh Albani yang mengatakan bahawa angkat tangan itu hanya cukup di takbir yang pertama. Dan mereka berdalil dengan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kabbara ala janazah fa rafa'a yadayhi fi awwal takbirah wa wada'a al-yumna 'ala al-yusra. Jadi mereka berdalil dengan hadis Abu Hurairah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ketika salat jenazah beliau hanya mengangkat tangan di takbir yang pertama saja. Hanya angkat tangan di takbir yang pertama saja. Ini hadis sebenarnya masuk kategori hadis dhaif jiddan, lemah sekali. Jadi jumhur ulama yang mengatakan bahawa semua takbir disunnahkan angkat tangan. Dan itu berdasarkan beberapa hadis, di antaranya hadis dari Ibnu Umar, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza shalla 'ala al-janazah rafa'a yadayhi fi kulli takbirah. Rasulullah itu kalau salat jenazah mengangkat tangannya di setiap takbir. Jadi malah hadis-hadis yang dipakai jumhur itu lebih kuat daripada hadis yang digunakan oleh kelompok yang menyatakan sekali takbir, sekali angkat tangan. Jadi angkat tangan ini adalah sunnah. Kalau tidak angkat, tidak apa-apa. Makanya coba lihat Bapak kalau salat jenazah di Mekah, Madinah, karena mereka sebahagian berpegang pada pandangan Albani, mereka itu cuma takbir mengangkat tangannya di kali pertama. Setelah itu tangannya tetap dilipat, mulutnya saja yang Allahu Akbar, Allahu Akbar, begitu saja. Tapi itu bahagian daripada ijtihad, bukan sesat. Bukan sesat, tapi bahagian daripada ijtihad. Maka muncullah khilafiyah. Dalam urusan khilafiyah kita disuruh berlapang dada, bukan disuruh menghujat orang. Orang yang suka menghujat orang dalam urusan khilafiyah menunjukkan sempitnya pikiran dan menunjukkan rendahnya ilmu. Jadi yang suka merendahkan orang, dia rendah ilmunya itu. Karena orang semakin luas bacaannya, semakin luas wawasannya, maka semakin lapang dadanya menerima perbedaan. Baik, itu yang pertama. Kemudian tangan itu setelah diangkat, sunnah tadi angkat tangan waktu salat jenazah, waktu takbir, semua takbir. Kemudian sunnahnya diletakkan, diletakkan di dada dalam mazhab Syafi'i, yaitu antara dada dengan pusar, itu dalam mazhab Syafi'i. Kemudian mazhab Hanafi menyunnahkan meletakkannya di bawah pusar. Mazhab Hanafi di bawah pusar. Makanya coba apa lihat salatnya orang-orang Turki, salatnya orang-orang yang bermazhab Hanafi, itu tangannya di bawah pusar, Pak, diturunkan. Kemudian mazhab Malik irsal itu diluruskan, tidak dilipat. Coba lihat orang Maroko solat, orang Tunisia solat, Aljazair, itu rata-rata bermazhab Malik. Itu mereka begini solatnya, Pak. Jadi ada dua kelompok yang solatnya tidak lipat. Pertama mazhab Malik, yang kedua orang Syiah. Tapi orang Syiah itu tidak berdalil seperti mazhab Malik. Syiah ini lebih kepada mereka menggunakan metode sendiri, dan banyak aturan solat yang mereka langgar.
Kemudian mazhab Hambali itu sunnah meletakkannya di dada. Kalau mazhab Syafi'i antara pusar dengan dada, mazhab Hambali di dada. Jadi begini solat dulu. Makanya Bapak kalau lihat teman di samping solat begini, itu berarti mengikuti metode mazhab Hambali. Dan semuanya punya dalil masing-masing. Jadi jangan sampai habis salam kita mengatakan pukah Wahabiyah. Itu pandangan orang yang sama seperti saya bilang tadi. Menyokah hana cocok dengan roh kah Wahabi. Di Wahabi menancik, menyokah hana cocok dengan roh, maka ahlul bid'ah juga. Jadi ini sebenarnya mengacaukan keilmuan. Jadi yang model-model begini ini sebenarnya mengacaukan keilmuan. Ketidakjujuran dalam ilmiah itu menunjukkan bahwa mereka tidak terbiasa dengan jujur. Jadi mau tidak kita terima, tapi kita harus bilang sama jamaah, ini pandangan ini dalilnya, ini pandangan ini dalilnya. Jangan kita mengubah keadaan sehingga kita tidak jujur dengan mengatakan bahwa inilah pendapat yang paling benar. Yang lain semuanya salah. Nah, itu kita tidak jujur dengan ilmiah, dengan ilmu, padahal ilmunya tidak begitu. Lalu kita muncul sifat ego, hanya ingin membenarkan keinginan kita saja. Yang ketiga, kita memaksakan kehendak, dan ini tidak sesuai dengan Pancasila. Sila kepadu memaksakan kehendak. Waktu SD kita diajarkan itu butir-butir Pancasila. Memaksakan sila keempat kalau saya tidak salah itu. Tidak boleh memaksakan kehendak pada orang lain. Tidak sesuai dengan Pancasila. Jadi bukan begitu cara memberikan ilmu. Kasih tahu. Kemudian setelah kasih tahu, baru kita mau mengatakan bahwa menurut saya lebih memilih pandangan yang ini. Karena saya melihat, itu aman, itu terserah kita. Tapi tak paksa kehendak kita pada orang lain, itu sama seperti Yahudi memaksakan kehendak pada Palestina. Harus, inilah yang paling benar, harus. Jadi akhirnya di murid-murid harus mengikuti keinginan guru, bukan mengikuti keinginan ilmu yang ada. Ini yang menyebabkan terdoktrin, sehingga muncullah doktrinisasi, didoktrin. Sehingga begitu sudah ikut pengajian model begini, berubah pak orangnya. Orangnya menjadi apa istilahnya, ekstrem juga ya, merasa paling benar, merasa yang lain salah. Lalu mulai timbul sikap permusuhan. Padahal dia itu baru taubat tuh. Sedangkan yang dia musuhi orang-orang yang dari dulu beramal saleh. Itu sering kejadian begitu. Baik, sudah. Jadi itu sunnah berikutnya. Setelah takbir, tangan dilipat dalam pandangan jumhur ulama, kecuali mazhab Malik. Kemudian disunnahkan berikutnya adalah israr al-qiraah, yaitu mensirkan bacaan dalam salat jenazah. Ini yang ditanya minggu yang lalu. Karena ada orang yang pernah mungkin dipimpin oleh imam salat jenazah, lalu dia besarkan suaranya, dia baca kayak salat maghrib. Dia keraskan suaranya. Sah tidak salatnya? Sah. Tapi makruh. Sah tapi makruh. Karena pada sebenarnya kalau ini tidak ada khilaf. Kalau masalah mengsirkan, mengecilkan atau menyembunyikan suara, itu tidak ada khilaf. Itu sepakat mengatakan sunnahnya begitu. Karena Nabi tidak pernah menjaharkan suara. Jadi baca imamnya cuma takbir aja yang besar. Bacaannya tetap suaranya sir. Kalau ada yang menjaharkan, kemungkinan besar dia tidak faham tentang urusan ini,
Yang kedua, kemungkinan itu baru pertama dia lakukan solat jenazah. Jadi didukung oleh ketidakfahamannya sehingga muncullah keadaan begitu. Dia besarkan suara. Mungkin karena tidak faham. Biasanya anak-anak dari si mayat, anak dari si mayat yang tidak pernah ikut mengaji, disuruh pimpin solat jenazah, akhirnya kebingung gero. Makanya wajib mendidik anak ilmu agama. Kita ini pulang ke Allah dengan agama, bukan dengan kimia, bukan dengan fisika, bukan matematika. Kita pulang ke Allah dengan agama. Apapun pekerjaan kita, itu bawanya ke agama, Pak. Baru aman, baru selamat. Apapun pekerjaan kita, bawa ke agama. InsyaAllah selamat. Jadi guru kimia, gajinya bawa ke agama. Dalam mengajar, kasih tahu kebesaran Allah sehingga kok bisa ada rumus-rumus kimia yang menunjukkan di udara itu ada ini, ada itu. Fisika juga begitu. Kenapa bisa muncul gravitasi? Itu semuanya bawa ke agama. Selamat. Maka itu ulama-ulama dulu melakukannya begitu. Bagaimana Ibnu Sina mendalami kedokteran, kemudian Al-Farabi dan semuanya orang-orang yang masuk ke dalam urusan ilmu-ilmu dunia, tapi mereka mengagungkan Allah di atas ilmu dunia. Jadi jangan sampai ajarkan anak hanya dunia sehingga tak faham untuk kembali ke agama. Karena kita balik ke Allah dengan membawa agama kita. Pertanyaan yang diajukan di alam kubur pun hanya pertanyaan tentang urusan agama. Hanya itu. Nanti menyesal ketika sudah meninggal, anak tak bisa apa-apa. Solat tak ada. Tak penting dia pintar tak pintar, yang penting solat. Saya lihat mahasiswa hari ini, Pak, berbangga-bangga ketika kumlot. Sembahyang mana? Bangga sekali itu dengan selempang mereng dari kanan ke kiri. Dan fakultas pun ketika umumkan 8 orang atau 80 orang kumlot kali ini, bangganya naik sembahyang Tuhan. Kumlot bangai. Itu kumlot bangai karena orang bangai itu orang tak mempersiapkan kematiannya. Hari ini begitu Pak, visi misi fakultas itu begitu, yang penting menciptakan kumlot. Masalah anak tak solat terserahlah. Sehingga berubahlah jalur pendidikan. Tak penting lagi agama. Yang penting kerja. Kenyan bu, muncullah menteri pendidikan model-model orang kerja. Jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, ini sunnah mengecilkan suara. Sunnah. Tapi kalau dibesarkan pun sah, cuma makruh saja. Kemudian sebelum membaca Al-Fatihah, disunnahkan membaca A'udzubillah. Ini berlaku pada solat jenazah, pada solat wajib. Semua solat sebenarnya begitu. Ini pelajaran yang paling banyak kita tinggalkan. Karena kita tidak dibiasakan membaca A'udzubillah sebelum Al-Fatihah. Kita ini kan dari dulu kecil Pak, tahun-tahun 70-an, 80-an. Itu sandaran kita belajar solat mana? Buku tuntunan solat. Ini Amandumna, buku warna biru apa? Warna biru langit itu. Itu semua kita bawa buku tuntunan solat. Di situ setelah saya pribadi menyadarinya, saya cek kembali. Ternyata banyak sekali yang ketinggalan. Bahkan semua doa-doa, semua macam-macam itu tidak disandarkan pada hadis. Tidak semuanya salah, tapi banyak ketinggalan. Salah satunya apa? Kita tidak terbiasa diajarkan sunnah mengucapkan A'udzubillah sebelum Al-Fatihah. Makanya jarang sekali orang ucap A'udzubillah. Padahal Nabi dalam hadis mengucapkan, Nabi didengarkan oleh sahabat, setiap kali salat sebelum baca Al-Fatihah, beliau membaca A'udzubillahis sami'il alimi minasyaitonir rajim. Yang bunyi hadisnya. Nabi membaca itu. Kita kan habis wa ana minal muslimin, kita baca iftitah.
Kalau dalam solat jenazah tidak ada iftitah, tidak ada Allahu Akbar kabira, langsung Al-Fatihah. Namun setelah dalam solat biasa, setelah kita baca iftitah, kita langsung nyambungnya Bismillahirrahmanirrahim. Jarang sekali mulut ini membaca A'udzubillah. Padahal sunnah mengucapkan A'udzubillah, ta'awuz. Sedangkan Bismillah itu memang selain mazhab Hanafi, jumhur ulama mengatakan Bismillah itu memang sudah masuk ke dalam Al-Fatihah. Jadi bukan hitungan baru itu. Memang Al-Fatihah itu ayat nomor satunya Bismillah. Al-Fatihah itu ayat nomor satunya Bismillah. Nanti dalam surat yang lain baru tidak termasuk ke dalam surat. Hanya pembuka surat. Kecuali surat Taubah yang tidak ada Bismillah. Surat Taubah pun tidak ada Bismillah. Itu dalam pandangan yang lebih kuat karena dia sambungan dari surat Al-Anfal. Sambungan dari surat Al-Anfal. Itu pandangan yang lebih kuat. Kalau bukan karena surat Taubah dimulai dengan mengajak perang sehingga seakan-akan tidak layak membaca Bismillah, itu pandangan lemah. Pandangan yang kuat, Taubah itu masih sambungan Al-Anfal. Nah, jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, harus dibiasakan mulut sebelum Al-Fatihah, bacalah A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lalu kemudian juga disunnahkan dalam solat jenazah tetap membaca amin masing-masing. At-ta'min ba'dal Fatihah, tetap membaca amin. Amin ini sunnah. Bacaan amin yang benar itu A 2 harakat, min boleh 2 sampai 6 harakat. Bacaan amin yang benar amin, begitu. Walaupun hari ini kita lihat di grup-grup WA orang sudah sering mengucapkan amin. Saya lihat apapun diposting tentang suasana pemilu tetap di bawahnya amin 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 amin. Itu terserah orang lah. Tapi ini amin dalam solat. Amin dalam solat itu salah kalau bacaannya amin. Kalau amin, ini artinya aman. Juga tidak boleh min panjang, lalu kemudian A-nya pendek. Amin. Salah. Karena kalau amin, itu artinya yang jujur, yang amanah. Makanya Rasulullah dijuluki Al-Amin. Jadi jangan salah-salah baca. Amin ini sunnah. Dia masuk isim fi'il. Artinya perkenankanlah. Istajib. Ya Allah perkenankanlah. Kenapa kita minta amin? Karena tadi kita memohon ke Allah, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah tunjukilah kami jalan yang lurus. Jadi dalam solat jenazah pun setelah baca Al-Fatihah waladhdallin amin. Baca sendiri amin. Makanya kalau imam tadi salah ketika dia mengeraskan suaranya, sedangkan makmum faham semua, ini disuruh sir. Mungkin dia tidak dengar amin dari makmum. Pasal dia keraskan suara, waladhdallin. Tidak ada yang ucap amin. Karena makmumnya orang ikut mengaji, imamnya tidak pernah mengaji. Ini tentu dia akan menjadi sebuah keanehan bagi dia. Karena kebiasaan, Pak. Ini bukan dalam urusan salat jenazah. Saya memberi pengajian di banyak tempat, di masjid-masjid. Saya lihat kebiasaannya, imam itu tidak mau ikut pengajian. Imam kalau tidak pulang, duduk di ruangan imam, bergabar tapi imam, pengurus dan panitia, atau gemerokok luar. Setiap waktu begitu, setiap waktu begitu. Andalannya apa? Suara bagus, bisa hafal ayat. Ilmu tidak ada. Sebenarnya sudah lebih layak jamaahnya yang jadi imam. Makanya imam itu model-model hanya mengandalkan hafalan.
tapi tidak tahu ilmu fikih salat, itu bahaya sebenarnya. Hari ini kita mulai mengubah keilmuan seakan-akan menghafal Quran itu sudah puncak ilmu. Ini kesalahan berfikir orang-orang hari ini. Dikira menghafal Quran itu sudah puncak ilmu. Padahal itu baru permulaan ilmu. Imam Syafi'i menghafal Quran umur berapa? Dalam riwayat yang kuat ada yang mengatakan 7 sampai 9 tahun. Itu hafal Quran. Itu baru tangga pertama. Selanjutnya beliau mulai belajar ilmu untuk mencari tahu tentang isi Al-Quran. Hari ini kita balik. Hidup di pesantren 6 tahun hanya untuk menghafal Quran. Fikih tak belajar. Semua tak tahu. Ilmu-ilmu lain tak tahu. Sehingga dia tak faham usul fiqh tentang kaedah fikih. Bagaimana menangani masalah kalau imamnya begini. Ini tak tahu dia. Dan kita sudah sangat bangga ketika kita menyatakan Alhamdulillah anak saya sudah 30 juz. Orang-orang pun kalau tanya berapa juz sudah, bagus daripada main pet-pet lagi tanya Oroji. Lebih bagus inilah menghafal Quran. Kita kan dulu main pet-pet Pak, kerja kita Pak. Itu anak-anak hari ini SD sudah 6 juz. Kita dulu SD pun ada pula ada. La pun kita tak tahu. Jangankan na'am, la pun kita tak tahu. Kerja kita apa? Loncat di irigasi. Maka nian kerja kita. Ini bagus. Cuma yang jadi masalah yang harus diperbaiki itu baru permulaan ilmu. Sehingga akibat permasalahan ini, orang-orang yang baru selesai hafal Quran mengira dia sudah alim. Padahal dia baru menjadi hafiz. Hafiz itu derajatnya jauh di bawah alim. Itu baru hafal saja. Nah, para ulama-ulama mujtahid itu hafal Quran untuk menjadi jembatan ilmu, bukan menjadi puncak ilmu. Nah, makanya lebih bagus Bapak Ibu itu anak-anak dihafalkan Quran dulu boleh. Tapi baik laju-laju ngatanya suruh dia belajar ilmunya. Nah, inilah makanya penyakit imam hari ini. Ya. Kita di sini Pak, Masya Allah, imam habis salat duduk mendengarkan ilmu. Saya lihat siapapun imamnya, ya, siapapun imamnya, setelah itu duduk dengarkan, itu sebuah keagungan, kemuliaan, bukan bagi saya, bagi imam tersebut. Berarti betul-betul ingin menambahnya. Di sebagian masjid, banyak masjid, hana dengar. Nah, yang model imam hana dengar khutbah Jumaat. Duduk di belakang, hana dengar khutbah Jumaat. Maka tak berubah, akhlaknya tak berubah, ilmunya tak berubah. Lalu kita percayakan dia membawa mobil kita menuju ke Allah. Model-model laginya sebenarnya tak payah pakai. Kalau cuma menghafalkan Quran tapi akhlak tak ada. Ilmu pun sempit sekali. Baik, sudah, kita kembali. Jadi disunahkan baca a'udzubillah. Lalu disunahkan baca amin setelah Al-Fatihah, baca sendiri. Lalu kemudian disunnahkan mengatur saf dalam jumlah yang ganjil. Sunnah mengatur saf dalam jumlah yang ganjil. Itu berdasarkan hadis Nabi, Pak. Ada hadisnya yang menyatakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menyuruh untuk mengatur saf 3 saf. 3 saf. Di antaranya hadis riwayat Tirmizi dengan derajat yang hasan, kata Rasulullah, man shalla alaihi salasatu sufuf faqad ujiba. Kata Rasulullah, barang siapa yang melakukan salat jenazah lalu dia membentuk safnya, mengatur safnya menjadi 3 saf, faqad ujiba, maka doa-doa mereka didengarkan Allah. Ada hadis lain yang Nabi menyuruh mengatur saf dengan jumlah yang ganjil. Memang Nabi yang suruh, aturlah saf, kata Nabi, aturlah dalam jumlah yang ganjil. Hadis riwayat Abu Daud, Tirmizi, Ibnu Majah, Rasulullah mengatakan, ma min mayyitin yamut
Kalau ada jenazah, kalau ada seorang mukmin yang meninggal dunia, fayusalli alaihi salasatu sufuf, lalu disolatkan oleh 3 saf, disolatkan oleh 3 saf minal muslimin, dari sekelompok muslimin, illa ujiba, maka dipastikan doa-doa mereka diijabahkan Allah. Makanya hari ini kita kadang-kadang disuruh oleh imam yang faham, cuba atur saf, usahakan safnya 3. Kalau tidak bisa 3, ikuti ganjil berikutnya. Jadi misal kita ada, kalau cuma 1 orang, itu ya kayak mana mau dibuat saf 3? Tiru jemaah. Kalau ada 3 orang, tak perlu juga buat saf 3. Jangan satu di sini, satu belakang, satu di belakang. Jadi beriringan dengan imam. Berarti 1, 2, 3, 4 berarti dengan imam. Tak begitu. Sekira-kira yang sifatnya memenuhi tempat, seluas tempat disediakan, di saat itu kalau sekira-kira banyak, baru disuruh atur saf 3. Ramai sekali, atur saf 5. Ramai lagi 7. Jadi usahakan ganjil. Kenapa? Mengikuti hadis umum Rasulullah, innallaha witrun, sesungguhnya Allah itu witir, Allah itu ganjil, wa yuhibbul witra, dan Allah suka yang ganjil. Allah suka yang ganjil. Maka banyak sekali perilaku yang disuruh ganjil pada solat-solat atau pada ibadah. Solat witir itu memang dikhaskan, dikhususkan ganjil, itu solat yang disukai Allah penutup seluruh ibadah malam. Isteri itu disuruh ganjil. Betul. Coba lihat ayat Allah. Allah mengatakan apa? Engkau boleh menikah. Engkau boleh menikah. Masna, boleh 2, boleh 3, boleh 4. Tetapi yang dianjurkan satu. Yang dianjurkan 1. Fa illam ta'dilu fawahidah. Yang dianjurkan 1. Di antara pilihan 4, yang dianjurkan 1, bukan yang genapnya, bukan 2. Jadi 1 itu menunjukkan Allah lebih suka engkau mengurusi, tidak terbagi kasih sayangmu 1. Kalau mau tambah, jangan genap, sekaligus naik ke 3. Enggak, orang isteri kedua, salah apa? Dia berlengkap, makanya sakinah, mawaddah, warahmah, 3 disebut. Disebut 3. Tak ada yang keempat. Yang keempat dah la'anah itu nanti. Jadi 1 yang disuruh pelihara baik-baik. Jadi banyak perbuatan ganjil. Itu sampai dalam urusan makan, Nabi selalu memakan dengan 3 jari pertama, ganjil. Nabi itu kalau makan, selalu 3 jari ini yang dipakai. Dalam hadis Nabi. Jari, ibu jari, telunjuk dan jari tengah. Ini Nabi makan pertama. Pertama saja. Sebagai pengawal mensyukuri nikmat makanan Allah. Ganjil, itu hadis Nabi. Tapi itu pertama. Setelah selesai pertama suap, hambur dengan 6 jari. Begitu Pak, seluruh urusannya. Baik. Sudah. Jadi itu disunnahkan mengatur saf ganjil. Jadi sebelum salat itu jangan tergesa-gesa. Imamnya mengatakan dulu, coba lihat, coba hitung saf. Usahakan ganjil. Kalau bisa 3 saja. Jangan 4. Kalau bisa 3, misal tempat cukup panjang. Orang ramai. Kalau bisa 3 saja. Kemudian disunnahkan salat jenazah dilakukan dengan cara berjamaah. Jadi salat jenazah itu boleh sendirian, tetapi disunnahkan
berjamaah. Karena dengan berjamaah maka tercapailah semua yang disebut oleh Nabi. Kata Rasulullah, "Ma min mayyitin tusalli alaihi ummatan minal muslimin." Kalau ada jenazah yang disalatkan oleh sekelompok orang-orang muslimin, yablughuna mi'ata kullahum, dan jumlah mereka mencapai 100 minimal, 100 orang minimal, maka yashfa'una lahu illa syufi'u fih. Kalau mereka mendoakan jenazah, otomatis kan kalau 100 yang salat, kita kan semua mengucapkan Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi dan seterusnya. 100 orang ini mendoakan jenazah illa syufi'u fih, pasti doanya didengarkan Allah. Jadi kita ini sungguh sebuah kemuliaan ketika jenazah kita disolatkan oleh 100 orang. Dan itu tidak bisa terjadi kecuali kita adalah orang yang bermanfaat ke orang lain di masa hidup kita. Semakin kecil manfaat kita, maka semakin kecil manfaat ketika kita meninggal. Jadi orang yang paling banyak manfaatnya dikenang orang, didatangi orang, lalu mereka memberikan penghormatan terakhir dan doa terakhir dalam salat jenazah. Makanya dengan siapa kita bergaul, begitulah kita dihantarkan oleh orang-orang. Bapak bergaul di kedai kopi, yang mungkin sahabat-sahabat di kedai kopi tidak pernah salat, tidak mengenal agama, walaupun ramai sahabat kedai kopi, Pak, tapi ketika kita meninggal mereka tak datang. Kenapa? Tidak ada ikatan jiwa. Tapi bergaul dengan sesama jamaah pengajian, bergaul dengan jamaah salat, selalu datang waktu salat, datang, lalu dia ikut pengajian, sehingga ketika diumumkan namanya, semua orang langsung tahu si fulan. Yang mana? Yang berjamaah dengan kita terusan. Yang mana? Yang ikut pengajian dengan kita. Walaupun nama mungkin tak kenal, tetapi orangnya terdeteksi. Makanya mengumumkan di grup itu bagusnya pakai foto, Pak. Ya, jadi diumumkan di grup, misal, fulan innalillah, fulan meninggal. Orang ada yang kenal orang, tak tahu nama. Jadi ketika disebut nama, tak terbayang mana orangnya. Begitu dipampang foto, langsung tergerak hati, oh ya Allah, fulan. Udah kita datang, solatkan. Ya, ini sahabat kita, selalu bersama kita. Maka dapat jumlah ini 40 orang atau 100 orang. Dua pilihannya, 40 atau 100 orang. Boleh dalam satu kumpulan, boleh bergelombang. Misal ini datang lagi gelombang pertama, lalu salat lagi jamaah gelombang yang kedua bagi yang belum salat. Bagi yang belum salat. Nah, ini juga dihitung keseluruhannya dengan jumlah yang datang. Jadi sunnah mengatur melakukan solat jenazah dengan keadaan berjamaah. Kemudian disunnahkan membaca bacaan doa dari Nabi. Tadi kan takbir ketiga rukun, mendoakan sesama muslimin, itu rukun. Nah, kalau doanya disunnahkan jangan pakai doa sendiri. Jadi bacalah sesuai dengan doa yang diwiridkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi takbir ketiga itu rukun. Tapi doa yang dipilih itu sunnah, pilihlah doa dari Nabi. Apa doa dari Nabi? Ada dua model, Pak. Yang pertama itu hadis riwayat Muslim yang sering kita hafal, yaitu Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Saya ulang sekali lagi. Ini kalau jenazahnya berbeda kelamin, kita boleh pilih mengubah dhamirnya atau tidak mengubah, tidak bermasalah. Saya sudah jelaskan itu. Misal ini Allahumma ighfir lahu, hu itu untuk muzakkar, perempuan. Kok perempuan, laki. Kalau jenazahnya perempuan, maka dalam bahasa Arab itu dirubah hu menjadi ha muannas. Menjadi muannas. Bagi yang belajar bahasa Arab faham. Ada juga yang ambil S2 belajar bahasa Arabnya tidak ada, guys. Tidak ada, guys. Tapi yang penting faham. Sudah?
Tapi kalau tidak dirubah, bagaimana? Kadang-kadang ada orang yang tidak biasa merubah, sehingga memberatkan bacaannya. Dia harus rubah semuanya. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha. Itu belum disuruh rubah menjadi Allahumma ighfir lahum. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim. Itu menggabung-gabung, kenapa? Tidak biasa. Ya. Itu sebenarnya tidak merubah pun tidak apa-apa. Karena di situ ada dua makna. Kembali ke jenis kelamin atau kembali ke jenis kata. Ke jenis kata. Apa katanya? Mayitun. Kembali ke kalimat mayitun. Jadi kita pakai Allahumma ighfir lahu. Yang kita maksud, ya Allah ampunkanlah mayat. Bukan jenis kelaminnya yang kita maksud. Mayitun. Mayitun itu bukan ta tertutup. Bukan ta marbutah. Tapi ta terbuka, maftuhah. Itu muzakkar. Makanya tidak rubah pun mau jenazah perempuan, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi. Tetap sah kalau kita tahu bahwa itu bukan kembali ke jenis kelamin, kembalinya ke kalimat mayitun, mayat. Maka kedua-duanya sah. Bagi yang tidak mampu, tidak rubah, tidak apa-apa. Bagi yang mampu mau rubah, ya bagus. Tapi baik berkelebat, babah. Nanti berkelibat-kelibat dia apa? Ha, ikut fikir li, ha ikut semayang li. Ha misalnya. Dia tak tahu lagi. Makanya kan waktu orang berdoa itu, waktu doa sama dia misal contohnya itu ada yang tak biasa itu berubah-berubah ya Pak. Capek kali dia rubah-rubah tu. Kadang-kadang gara-gara rubah itu putus doanya. Berubah menjadi doa nawaitu shauma ghadin, anak-anak itu kadang-kadang bisa berubah. Itu doa pertama yang sudah kita hafal dan itu doa baik. Bagus sekali doa itu yang tapi harus faham artinya. Allahumma ighfir lahu, ya Allah ampunkanlah jenazah ini. Warhamhu, sayangilah dia. Wa'afihi, maafkanlah dia. Wa'afihi, afiyahkanlah dia. Maksudnya sehatkanlah rohaninya. Wa'fu anhu, maafkanlah dia. Belum. Kalau dibaca betul-betul segitu dia. Ghafir lahu wa'afihi wa'fu anhu. Wa akrim nuzulahu, muliakanlah nuzulnya. Itu harus paham apa nuzul? Bukan keturunan. Nuzul itu dalam bahasa Al-Quran penyambutan. Coba lihat surah Kahfi. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Apa itu nuzula? Penyambutan. Kita ini waktu balik ke Allah disambut. Jadi bukan balik begitu saja, enggak. Balik disambut. Siapa yang sambut? Malaikat. Kalau kita menjadi penduduk surga, malaikat sudah berdiri di pintu gerbang surga. Lalu dihantarkan kita ke rumah-rumah kita masing-masing. Dikasih tahu ini nomor rumah ini. Ini istrimu ada 72 orang. Betul, Pak. 72 orang dalam hadis Nabi. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Tapi istri kita sendiri itu menjadi ibu kosnya, ibu bidadari. Makanya kita begitu dikasih tahu 72 orang, alhamdulillah. Begitu kita lihat istri kita yang pertama, kahlom rubajib. Endaklah begitu. Istri kita pun dirubah menjadi bidadari. Enggak mungkin terucap kahlom lagoka. Enggak. Istri kita itu jadi kepala bidadari, Pak. Lebih mulia mana bidadari di surga atau istri kita yang dirubah jadi bidadari? Lebih mulia istri. Karena masuk surga dengan perjuangan. Kalau mereka memang ceh ini. Ya, menetasnya di sana. Kalau bidadari yang asli itu netasnya di sana. Memang di sana mereka. Istri kita berjuang, Pak. Yang masak-masak selama ini untuk kita istri. Yang cebok kita istri. Yang melahirkan kita, melahirkan anak kita istri. Ya, semua lelah itu istri. Dia lebih mulia daripada bidadari yang telah ditunggu oleh Allah. Makanya dia dijadikan kepala bidadari. Makanya nuzula disambut oleh Allah. Jadi bukan datang tanya-tanya, Pat, kamalung, rumah long yang mana? Nanti ada satu malaikat, kajak katanya yang udah gede. Tidak begitu. Nuzula disambut, Pak. Dipasang spanduk. Lalu semua malaikat mengatakan, Salamun alaikum. Selamat. Kalian sudah selamat. Ya. Disambut, dimuliakan, dikasih tahu rumah, disediakan tempat, dihidang habis-habisan.
Kayak orang nyambut tamu di dunia, tapi di sana 1000 kali lipat. Makanya maksud kita wa akrim nuzulahu, itu maksudnya ya Allah muliakanlah penyambutannya. Jadi maksud penyambutan kan pas masuk ke liang lahat muncul malaikat. Lalu mulailah ditanya. Kita mohon ya Allah muliakanlah penyambutan untuk saudara kami ini. Begitu. Lalu kemudian wa wasi' madkhalahu. Luaskanlah tempatnya nanti. Karena janji Nabi, Pak, selesai 3 pertanyaan, selamat, maka diluaskanlah tempat kita sejauh mata memandang. Luas dah. Memang bukan lagi 1,5 meter liang lahat itu. Itu liang lahat. Alam barzah itu alam baru, Pak. Kayak kita lahir dari alam rahim menuju ke dunia, itu alam barzah. Makanya kita di sana hidup kembali. Berkumpul dengan sesama penunggu kiamat. Makanya Nabi yang sebutkan, kalau orang ini di dunia suka sedekah, kemudian salat jamaah tak pernah tinggal, tetap janji Allah tak mungkin diingkari. Diluaskan pandangan rumah kita di alam barzah itu sejauh mata memandang. Sejauh mata memandang. Tapi kalau orang yang pelit, orang yang kikir, ahli maksiat, itu ada hadis, disempitkan kuburnya sampai pecah tulang-tulangnya. Jadi dibuat kesempitan. Lalu waqsilhu bil ma'i wassalji wal barad. Ya Allah, mandikanlah dia dengan air salju, dengan air dan salju, dan wal barad, dan yang dingin. Jadi lambang kenikmatan itu mandi dengan air dingin. Dingin maksudnya dingin yang mengenakkan. Wa naqqihi minal khataaya kama yunaqqa as-saubul abyadu minad danas. Ya Allah, bersihkanlah dia dari kesalahannya sebagaimana putihnya baju yang bersih dari kotoran. Jadi putihkanlah dia ya Allah sebagaimana putihnya baju dari kotoran. Wa abdilhu daran khairan min darih. Gantilah rumahnya di dunia dengan rumahnya di surga yang lebih baik. Wa ahlan khairan min ahlih. Gantilah keluarganya dengan yang lebih baik. Ini maksudnya keadaan keluarganya akan menjadi lebih baik untuknya nanti. Ya tentu semua lebih baik, Pak. Karena istri dirubah, kita dirubah menjadi model Nabi Adam. Jadi istri pun lihat suami, itu tidak lagi bentuk model suami hari ini. Karena kan hari ini bentuk suami kan tidak jelas kan ibu-ibu kan. Modelnya macam-macam. Ada yang melebar ke samping, ada yang terlalu tinggi ke atas, macam-macam model. Tapi nanti dirubah menjadi Nabi Adam. Dirubah fisik Nabi Adam. Kemudian wa zaujan khairan min zaujih. Gantilah istri dengan yang lebih baik daripada istrinya. Ini maksudnya bagi yang istrinya menyakitinya. Ya Allah, berikanlah dia bidadari kalau istrinya menyakitinya. Karena ada hadis Nabi, setiap kali istri menyakiti suami, bidadari mengatakan, hadis Nabi, jangan engkau sakiti suamimu, karena dia akan menjadi suami kami nanti di surga. Sedangkan engkau menjadi penduduk neraka. Itu istri mana? Istri yang suka menyakiti suami. Mana istri yang suka menyakiti suami? Biasanya yang wajib masuk neraka, yang tidak menghargai kebaikan suami. Tidak menghargai. Suami sudah capek cari belanja, sudah memberi nafkah dengan baik, lalu dia menjadi suami yang baik, tapi kemudian istri mengatakan, ma ra'aitu minka khairan qad. Selama kita menikah, engkau tidak pernah berbuat baik kepada aku. Jadi dihapusnya semua kebaikan suami. Bahasa kedanya, Pak, selama dia berkahwin, kah hantung enggak dengan lu? Padahal selama ini bagus. Cuma hanya gara-gara permasalahan sedikit keluar kalimat itu. Haram surga bagi istri itu. Tapi kalau istri yang di dunia baik, itu akan terus menjadi lebih baik lagi di akhirat. Bentuknya, fisiknya. Jadi ibu-ibu ni semua dirubah menjadi bidadari. Wa adkhilhul jannah, masukkanlah dia ke surga. Wa a'izhu min azabil qabri, lindungilah dia dari azab kubur. Wa min azabin nar, dan dari azab neraka. Kan sempurna kita minta, Pak. Itulah doa 100 orang atau 40 orang. Doa itu dikabulkan. Dikabulkan. Makanya dengan siapa kita berteman, disitulah kita selamat. Nah, ini doa pertama yang diajarkan Nabi.
Nanti ada doa kedua tapi tidak masyhur di kita. Masyhur dalam mazhab yang lain. Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina wa syahidina wa ghaibina wa saghirina wa kabirina dan seterusnya. Itu juga boleh dibaca. Itu hadis riwayat Abu Daud, Tirmizi dan Ibnu Majah. Tapi kita baca Allahumma ighfir lahu sudah bagus sekali. Itu doa yang paling kuat untuk dibaca. Ya. Nah, itu sunnah membaca doa dari Nabi SAW. Nah, yang terakhir, sunnah dalam mazhab Syafi'i di takbir keempat membaca Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu. Ya Allah, jangan haramkan, jangan halangi kami dengan pahala sembahyang. Maksudnya kebaikan sembahyang juga anugerahkanlah ke kami. Wa la taftinna ba'dah, dan jangan buat kami tertimpa bala atau ujian sepeninggal sembahyang. Waghfir lana walahu, ampunkanlah kami dan ampunkanlah dia. Wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman, dan kepada semua saudara kami yang telah mendahului kami. Wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu, jangan jadikan kami punya sifat hasad, dengki kepada sesama mukmin. Itu doa Pak, itu dituliskan oleh Allah di dalam surat Ghafir ayat 7. Nah, ini doa ini disunnahkan oleh mazhab Syafi'i dibaca setelah takbir keempat. Tapi dalam mazhab Hambali, sudah saya jelaskan, itu tidak ada sunnahnya baca doa itu. Cuma berhenti sebentar. Jadi pas takbir keempat, Allahu Akbar, diam sebentar, langsung Assalamualaikum, Assalamualaikum. Itu mazhab Hambali. Karena mazhab Hambali itu mengambil salah satu riwayat bahwa Rasulullah hanya diam sebentar. Makanya di Arab Saudi itu, yang bermazhab Hambali, mereka takbir keempatnya tidak ada baca apa-apa. Maka yang kita umrah ketika solat jenazah bingung kita. Takbir keempat Allahu Akbar, Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum. Kita pikir kok tidak baca apa-apa, sedangkan kita sedang baca Allahumma la tahrimna. Memang dalam mazhab Hambali itu tidak disunnahkan baca itu. Baik, itulah perkara-perkara yang sunnah.